Tapi tadi Bapak ngomong kan, memang anak muda sekarang tuh very progressive. Jadi ada yang ngomongin soal isu lingkungan. Sekarang anak-anak muda juga super focus on education, pendidikan. Aku tahu Pak Anies kan orang yang sangat mempedulikan pendidikan ya Pak. Aku pengen tahu dari dulu tuh apa Pak yang membuat dari kecil Bapak udah tertarik dengan sekolah dan pendidikan Pak? Ya, kalau sekolah sih semua orang sih senang sekolah kan. Aku enggak Pak, jujur. Kan harus sekolah kita. Iya. Gini, saya cerita dikit ya. Iya. Ini parenting nih. Oke Pak. Ini parenting. Dulu ketika saya masih kecil, saya agak nakal di sekolah. Nakal, bukan agak nakal. Nakal. Sering berantem. Sehingga ibu sering dipanggil ke sekolah. Oke. Dan ibu saya dosen. Iya. Dosennya di IKIP. Oke. Terus SD-nya saya itu di bawahnya IKIP. Kalau sekarang namanya lab school. Iya. Lab school itu kan dulu bawahnya UN. Kalau di Jakarta, IKIP Jakarta. Kalau di Jogja, IKIP Jogja. Oke. Jadi guru-gurunya tuh banyak yang mahasiswanya beliau. Waduh, oke. Kebayang kan? Kebayang. Anak dosennya bermasalah, sering berantem. Jadi saya sering berantem dan waktu itu idolaku itu namanya Muhammad Ali. Oke. You know Muhammad Ali Iya, kan? tahu Pak. He's a boxer. Iya. So, jadi apa yang terjadi? Ya saya juga boxing terus kan. Kebayang kan? Kebayang. Nah, jadi karena itu sering dipanggil, kemudian di rumah juga, di sekitar rumah saya sering nggak akur dengan teman-teman yang lain. Nah, ibu dan ayah itu punya tawaran ke saya. Anies, kalau mau naik sepeda, saya senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda, senang kemana-mana, tapi nggak boleh pergi jauh-jauh. Oke. Jadi hanya boleh di dalam kampung kita. Oke. Kalau dulu jalan gini, ada jalan aspal, ada jalan tanah. Iya. Oke. Saya cuma bolehnya jalan tanah, nggak boleh ke aspal. Ke aspal. Oke. Karena kalau aspal berarti kan jalan raya tuh. Iya betul. Nggak boleh. Nah, terus ditawarin begini, boleh jalan aspal, boleh, asal perginya ke perpustakaan. Ada perpustakaan KR namanya, kira-kira 4 km dari rumah saya. Jadi saya bilang, oke. Saya pergi sore naik sepeda ke perpustakaan. Bukan saya mau baca buku, saya mau naik sepeda. Karena saya senang naik sepeda. Jadi saya itu pergi dari rumah setiap sore, sepedanya disiapin, dikasih lampu. Pulangnya sengaja dibikin abis maghrib. Biar lampunya itu gelap-gelap gitu supaya jalanan kerasa pakai lampu sepeda. Nah, apa yang terjadi? Kemudian saya jadi suka baca buku. Saya jadi pinjam buku biografi segala macam biografi saya baca semua. Saya bolak-balik ke perpustakaan bawa buku. Padahal saya kesana bukan karena mau baca buku. Saya kesana itu karena mau naik sepeda. Side effect-nya jadi senang baca. Tapi nggak diceramahin. Baca itu penting ya. Baca itu buka wawasan ya. Baca itu. Enggak diceramahin. Jadi tekniknya tuh melingkar gitu. Ini anak nih berantem terus. Ini anak energinya agak lebih nih. Nabrak kanan kiri. Salurkan aja pakai sepeda. Dia sepedaan bolak-balik ke perpustakaan. Terus toto saya jadi baca segala macam biografi. Baca segala macam cerita saya yang segala macam buku saya pinjam. Namanya perpustakaan KR. Perusahaan anak-anak. Nah, dari situ kemudian saya jadi suka baca. Tapi suka bacanya itu bukan dipaksakan. Tapi karena itulah yang saya ceritain. Nah, saya kemudian lihat dan akhirnya saya suka baca. Kemudian ketika masa kuliah saya juga baca banyak gitu ya. Diskusi macam-macam. Saya melihat memang ada kepuasan tersendiri kalau habis baca, habis mengetahui sesuatu tuh ada internal pleasure. Ya. Gimana jelasinnya ya? Seneng gitu. Nah, sekolah juga waktu itu karena saya kepengen jadi dosen. Oh, jadi Bapak tuh cita-citanya pengen jadi dosen? Waktu itu ya, saya mau jadi dosen. Jadi karena itulah saya selesai sekolah kuliah, kemudian saya dapat kesempatan untuk terusin ke Amerika. Lewat Fulbright, S2, S3. Selesai itu saya mau pulang, mau ngajar. Gitu Pak background-nya.